dan luar biasa. Yes, 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 mantap. Ya, kita datang ke saat ini itu karena kasih Tuhan, itu karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Untuk itu kita akan mulai dengan ibadah sekolah minggu jemaat GKI Bethlehem hari saat ini. Untuk itu kakak minta adik-adik di rumah semua duduk yang tenang, lalu kita akan beribadah kepada Tuhan. Adik-adik, mari kita memuji Tuhan dengan pujian yang berkata, betapa baiknya Engkau Tuhan. Dengan kita angkat pujian yang berkata, kasih Yesus. Pakai gerakan ya. Kasih Yesus, manis dan indah. Kasih Yesus, manis dan indah. Kasih Yesus, manis dan indah. Oh, 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 sungguh indah. Amat tinggi takkan teratas, amat dalam takkan terdalam, amat lebar takkan terpilih. Oh, 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 sungguh indah. Jadi yang Tuhan Yesus kasih, kita akan memulai akan ibadah kita. Untuk itu kakak menjemput semuanya berdiri. Kita akan menyanyi pujian yang berkata Yesus yang termanis. Yesus yang termanis, Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk Bapak yang baik. Terima kasih buat nafas kehidupan. Kami mengucapkan syukur Bapak. Bapak, sekarang kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami dan beberapa jemaat kami. Dari awal, pertengahan hingga berakhirnya menjadi di dalam nama-Mu. Ini doa dan ucapan syukur kami Bapak dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Mari kita membaca pembacaan Mazmur yang kakak ambil dari kitab Mazmur pasal 2 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-7. Kitab Mazmur pasal 2 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-7 kita akan baca secara bersama-sama. Dengan judul perikop Raja yang diurapi Tuhan. Mengapa begitu bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar bermufakat bersama-sama melawan Tuhan dan yang diurapinya. Marilah kita memutuskan belenggu-belenggu mereka dan membuang tali-tali mereka daripada kita. Dia yang bersemayam di surga tertawa, Tuhan mengolok-olok mereka. Maka berkatalah ia kepada mereka dalam murkanya dan mengejutkan mereka dalam kehangatan amarahnya. Akulah yang telah melantik rajaku di Sion, gunungku yang kudus. Aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Dia berkata kepadaku, anakku, engkau telah kuperanakan pada hari. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, sekarang kita akan memberikan persembahan syukur. Kita akan pujian yang berkata, persembahan hanya Tuhan yang hidup. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita mau bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan Yesus telah memimpin kami dari awal hingga sampai pertengahan kami akan membaca bahkan mendengarkan firman-Mu. Tuhan memberkati kami selaku anak-anak yang akan mendengarkan firman maupun kata pengaku yang akan memberitakan firman. Tuhan, kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Jangan Halo adik-adik, ya hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 6 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-38. Ya, sekali lagi pembacaannya terdapat di dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 6 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-38 dengan tema Raja Salomo membangun rumah Tuhan. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, ada seorang raja di Israel, namanya Raja Daud. Raja Daud ini ia mempunyai anak yang bernama Salomo. Ya, karena Raja Daud usianya sudah tua, maka pemerintahannya harus dilanjutkan, yaitu oleh anaknya yang bernama Salomo. Adik-adik yang diberkati Tuhan, Tuhan memerintahkan Raja Salomo untuk membangun rumah Tuhan atau yang disebut dengan Bait Suci. Ya, di kerajaan Tirus yang jauh ada sahabat Raja Daud, namanya Raja Hiram. Ya, ia ingin membantu Raja Salomo. Adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, lalu Raja Hiram ia mengirimkan kayu aras dan kayu sanobar sebanyak yang Raja Salomo butuhkan untuk membangun Bait Suci. Raja Salomo menyuruh banyak sekali tukang pahat untuk mencari batu yang sangat-sangat bagus. Ya, adik-adik, kemudian Raja Salomo juga mengumpulkan ada emas, perak, tembaga, dan kain yang paling terbaik.
Akhirnya rumah Tuhan itu telah selesai dibangun oleh Raja Salomo selama 7 tahun. Adik-adik, 7 tahun itu lama atau singkat? Ya, pasti 7 tahun itu sangat lama ya. Ya. Jadi membangun bait Allah itu tidak mudah. Ya, sangat lama seperti yang dilakukan oleh Raja Salomo. Ya. Adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, Raja Salomo juga ya, dia mempersiapkan segala perlengkapan yang dibutuhkan, yang dibutuhkan di dalam rumah Tuhan. Ya. Baik itu cawan, ada hal-hal yang harus diperlukan dalam rumah Tuhan, ya, untuk perjamuan dan sebagainya. Ya, karena tabut perjanjian masih berada di kota Daud, maka harus dipindahkan ke kota Yerusalem. Nah, jadi karena tabut yang harus ada di kota Daud itu harus dipindahkan ke kota Yerusalem. Nah, kemudian para imam mereka meletakkan tabut perjanjian di dalam ruang Maha Kudus. Ya. Adik-adik tahu tidak ruang Maha Kudus itu apa? Itu ruang yang tidak bisa sembarang dimasuk oleh siapapun kecuali hanya oleh para imam. Ya. Adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, tiba-tiba muncullah awan putih. Ya, kemuliaan Tuhan, yaitu tanda kehadiran Tuhan semesta alam. Ya, ketika orang-orang mengangkat tabut perjanjian, ya, terjadilah awan putih yang sangat menggemparkan masyarakat saat itu, ya, yaitu kemuliaan Tuhan. Nah, adik-adik, lalu Salomo dia berlutut, ya, dia berlutut dan mengadahkan tangannya ke atas langit serta berdoa agar Tuhan selalu menyertai bangsa Israel. Ya, adik-adik, Salomo dia sebagai seorang raja, tetapi dia ingin supaya bisa membangun bait suci dan harapannya itu terkabul. Lalu Tuhan mewujudkan apa yang dia inginkan. Lalu rumah Tuhan itu dibangun. Ya. Kemudian Raja Salomo berkata kepada semua orang atau semua rakyat Israel yang berada saat itu agar selalu mematuhi segala perintah Tuhan. Ya, adik-adik, siapa di sini yang suka melawan perintah Tuhan? Ya, kalau melawan pasti akan dapat hukumannya atau tidak? Pasti dapat hukumannya. Ya, untuk itu Raja Salomo ingatkan bangsa Israel supaya harus mematuhi perintah Tuhan. Kemudian semua orang yang ada di situ atau orang-orang Israel yang berada saat itu memuji Tuhan dan bergembira karena Tuhan sangat baik, ya. Tuhan sangat baik kepada bangsa Israel. Ya. Oleh sebab itu Tuhan hadir pada saat mereka mengangkat tabut perjanjian ke rumah Tuhan atau bait suci. Ya, adik-adik, kalau kita mendengar cerita saat ini oleh Raja Salomo, ya, dia ingin supaya membangun bait suci atau rumah Tuhan, ya. Membangun rumah Tuhan seperti yang disampaikan oleh Raja Salomo atau yang diinginkan oleh Raja Salomo itu tidak mudah untuk membangunnya. Ya, tetapi Raja Salomo karena ingin supaya rumah itu dibangun, rumah Tuhan dibangun, ia membuat bait suci dan bisa digunakan oleh orang-orang Israel yang ada di situ. Ya, untuk mereka bisa apa? Rumah Tuhan dipakai untuk apa? Pasti beribadah, ya, memuji Tuhan. Seperti saat ini, gedung gereja kita dibangun supaya kita bisa pakai untuk memuji Tuhan, kita bisa beribadah, ya, sama seperti Raja Salomo yang ingin supaya bisa rumah Tuhan ada dan umat Israel bisa memuji Tuhan, ya. Adik-adik yang diberkati Tuhan,
adik-adik, tapi bagi semua kita yang ada saat ini ingin supaya memuji Tuhan. Ya, di saat ini adanya virus corona atau pandemi COVID-19, ya kita tidak bisa bergabung bersama-sama untuk memuji Tuhan. Tetapi di saat ini lewat siaran ini adik-adik bisa mendengarkan firman Tuhan. Ya, oke. Sekian cerita firman Tuhan dari kakak. Semoga adik-adik diberkati ya oleh firman Tuhan ini, menjadi kekuatan bagi adik-adik. Nah, minggu lalu ada ayat hafalannya kan? Kalau ada yang sudah hafal, di hari ini akan juga ada ayat hafalannya, ya, yaitu terdapat di dalam 1 Raja-Raja pasal 8 ayat 11. Sekali lagi, ayat hafalannya terdapat di dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 8 ayat 11. Yaitu kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Tuhan. Sekali lagi, kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Tuhan. Ya, ayat hafalan ini harus dihafal ya adik-adik. Minggu depan kakak akan tanya. Kalau adik-adik sudah bisa hafal, ya, kakak yakin pasti adik-adik bisa hafal. Ya, ini cuma ayat hafalannya tidak terlalu panjang. Kakak yakin semua bisa hafal. Oke? Mari sama-sama kita berdoa untuk menutupi firman Tuhan kita di saat ini. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk firman Tuhan di saat ini. Kami boleh mendengarnya dengan baik. Terima kasih untuk firman-Nya di hari ini. Boleh menguatkan kami sebagai anak-anak sekolah minggu, jemaat GKI Bethlehem HBM. Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami. Adik-adik, Tuhan Engkau menolong memberkati mereka di saat adanya virus corona atau pandemi ini. Tuhan, adik-adik ini tidak bisa bergabung bersama-sama teman-teman untuk beribadah. Namun di saat ini lewat siaran ini Tuhan, kami boleh melakukan ibadah. Oleh sebab itu, kami mohon Tuhan memberkati setiap kami. Baik adik-adik yang mendengarkan, bahkan kami kakak-kakak pengasuh yang menyampaikan firman Tuhan di saat ini. Tuhan memberkati adik-adik di ketiga rayon, baik rayon Efesus, Nazaret, dan Bethesda yang mendengarkan siaran ini. Tuhan Yesus Engkau menolong dan memberkati. Tuhan memberkati kehidupan keluarga mereka, Bapak, Mama, saudara-saudara, kiranya dalam lindungan Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa Tuhan memberkati setiap kakak pengasuh, baik yang ada di rayon Efesus, di rayon Nazaret, dan juga di rayon Bethesda. Tuhan Engkau menolong memberkati dalam kehidupan rumah tangga setiap kakak pengasuh. Tuhan menolong mereka, memberkati anak-anak mereka dalam permainan aktivitas. Tuhan menolong dan memberkati. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk setiap kami yang ada di jemaat GKI Bethlehem HBM. Tuhan menolong dan memberkati kami. Dengan adanya virus ini Tuhan, kami tetap mengikuti protokol kesehatan agar kami boleh terhindar dari penyakit COVID-19 ini Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa juga Tuhan untuk persembahan syukur yang boleh kami berikan. Tuhan memberkati persembahan ini dapat berguna bagi pelayanan pekerjaan Tuhan di jemaat kami GKI Bethlehem HBM. Tuhan Yesus kiranya menolong memberkati setiap kami yang telah memberi. Bapa di surga, ini semua doa kami, kiranya Tuhan Engkau mendengar apa yang telah kami minta di saat ini Tuhan, baik secara pribadi maupun keluarga kami masing-masing. Tuhan Engkau menolong memberkati. Kami akan mengakhiri doa kami ini dengan doa Bapa kami yang akan kami ucapkan secara bersama-sama. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai
sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik dipersilahkan berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita di pagi hari ini. Kita akan menyanyi pujian Bapa terima kasih.